Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Asri Abu Maryam. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengubah PowerPoint menjadi video di HP dengan menggunakan sistem rekam layar. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel saya, like dan komen. Oke, pertama-tama kita buka manajer file, kemudian kita cari file PowerPoint pada dokumen. Ini saya buka dokumen, kemudian klik PPT. Di sini ada banyak file PowerPoint. Ini adalah file media pembelajaran. Nah, sekarang saya akan klik salah satunya. Sebagai contoh, saya ambil yang paling bawah ini, pernapasan pada hewan. Oke, saya klik 2 kali. Sekarang saya buka menggunakan WPS Office ya. WPS Office. Kita tunggu terbuka. Oke, sudah terbuka seperti ini. Nah, sekarang untuk lebih lanjut yang kita akan lakukan adalah kita klik alat ya, di pojok kiri bawah. Kemudian kita klik putar. Putar di sini ada paling di bawah perekam PPT. Ya, kita sekarang bisa klik perekam PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang pernapasan pada hewan. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Jadi kita akan mempelajari beberapa jenis hewannya. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah biasa disebut dengan vermes. Yang kedua, ikan bernapas menggunakan insang. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Kemudian ada alat dan sistem pernapasan pada burung, serta alat dan sistem pernapasan pada hewan mamalia. Sekarang kita lanjut penjelasannya. Yang pertama adalah cacing tanah atau vermes. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Untuk apa? Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Sekarang kita lanjut pada hewan yang selanjutnya. Oke, anak-anak sekalian, yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga. Serangga biasa disebut dengan insekta. Alat pernapasan serangga yaitu berupa trakea. Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Udara dibuang melalui lubang spirakel. Jadi, serangga anak sekalian, misalnya sebagai contoh hewan yang termasuk serangga seperti lebah, nyamuk, capung, kupu-kupu dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita lanjut pada jenis hewan yang ketiga. Alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Jadi ikan itu bernapas menggunakan insang. Berbentuk apa? Berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Oke, kita lanjut saja ya. Pada hewan yang selanjutnya itu alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi.
Iya, hewan amfibi adalah ya, hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Iya, contohnya adalah katak. Jadi katak ini anak sekalian, itu dia bernapas menggunakan ya paru-paru dan permukaan kulit. Ini katak dewasa. Tetapi ketika katak ya dalam tahap metamorfosis yang berupa berudu yang hidup di air, maka ya dia bernapas menggunakan insang. Ya, biasa disebut dengan berudu atau kecebong. Nah, selanjutnya kita lanjut pada hewan yang selanjutnya, yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Iya. Yang termasuk reptil anak-anak sekalian seperti ular, kadal, cecak, buaya, biawak. Ya, ini semua adalah jenis-jenis reptil. Nah, hewan-hewan reptil ini bernapas juga menggunakan paru-paru. Oke, yang selanjutnya yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung. Ya, burung itu biasa disebut dengan apes. Jadi burung itu bernapas menggunakan paru-paru. Iya. Namun pada saat terbang, iya, burung ini memiliki alat bantu pernapasan yang disebut dengan pundi-pundi udara atau kantong udara. Jadi kantong udara ini yang telah terisi oksigen saat tidak terbang nanti digunakan bernapas oleh burung pada saat dia terbang. Kemudian yang selanjutnya ya, alat dan sistem pernapasan pada hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Jadi ada dua jenis mamalia. Ada namanya mamalia darat dan ada mamalia air. Kalau mamalia darat ya contohnya sapi, kerbau, ya, kambing, kuda, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk mamalia air misalnya paus, duyung, ya, lumba-lumba. Nah, hewan mamalia ini baik mamalia darat maupun mamalia laut bernapas menggunakan paru-paru. Oke. Jadi inilah ya, nama-nama alat pernapasan pada beberapa jenis hewan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat mengerti penjelasan dari Bapak Guru. Ya, kalau ada yang tidak dimengerti silakan dipertanyakan. Oke, ketika kita sudah merekam PPT kita ubah menjadi video. Sekarang kita simpan hasil rekaman kita dengan cara klik di sini kirim. Kemudian di sini ada simpan ke lokal. Kita simpan ke lokal ya. Kita simpan ke penyimpanan internal HP kita. Oke, berhasil disimpan. Kalau sudah berhasil disimpan, kita keluar dari aplikasi ini. Ya, kita keluar. Oke, kita mau cek hasil rekaman video kita ya, mengubah PPT menjadi video dengan dubbing suara kita ya. Kita cek di manager file atau langsung video. Saya klik manager file, kemudian saya klik video. Kemudian di sini ada hasilnya tadi di atas. Saya coba dulu buka ya. Saya klik ini. Puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia karena hasil pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada hewan. Pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menjelaskan hasilnya sangat tentang pernapasan pada hewan. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Jadi kita akan mempelajari beberapa jenis hewannya.